Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Misteri Gadis Tengah Malam bagian 23, tamat. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Beberapa saat kemudian, potongan tangan itu pun mengendur. Hamzat buru-buru menariknya. Sempat terlihat olehnya jari jemari potongan tangan itu bergerak-gerak, bagai sedang melemaskan otot-ototnya. Hamzat buru-buru melemparkannya, dan potongan tangan itu jatuh di lantai. Kismi memandang potongan tangannya dengan senyum berseri. Ia buru-buru memeluk Hamzat dan menciuminya. "Oh, kau telah berhasil. Kau berhasil menemukannya, Hamzat." Yang bisa dilakukan Hamzat hanya ringai merasakan sisa sakitnya. Tetapi, ia kemudian berkata, "Apa yang harus kulakukan?" "Lekas, bawa dia ke tempatku. Cari aku di ruang bawah, dan tempelkan potongan tangan itu pada jasadku, Hamzat." "Aku tidak mau membawanya. Aku tidak mau mati dicekik olehnya, Kismi." "Jangan khawatir." Kemudian Kismi mendekati potongan tangannya yang tergeletak telentang di ranjang. Ia berbicara dengan potongan tangan itu, "Jangan sakiti dia. Dia akan mempertemukan kita." Jari jemari yang tadinya diam, kini bergerak-gerak, seakan sebuah anggukan tanda patuh terhadap perintah Kismi. Lalu, Kismi mendekati Hamzat dan berkata, "Bawa mobilmu menuju rumahku. Di sana aku tinggal, di bekas rumah keluargaku yang sudah pindah ke Amsterdam. Ikutilah kunang-kunang, kemana arahnya, ikuti saja. Nanti kau akan menemukan rumah di sebuah bukit. Rumah itu sudah tak terawat lagi, tapi di sanalah Kosmin menyemayamkan aku di dalam kaca." Setelah berkata demikian, Kismi mencium pipi Hamzat. Hamzat sendiri menunduk memperhatikan alat kejantanannya yang dikhawatirkan terluka. Ternyata tidak. Namun, ketika ia memandang ke depan, ternyata Kismi telah tiada. "Kismi? Kismi?" Hamzat mencoba mencari Kismi, dan wanita yang hadir setiap tengah malam itu memang tidak ada lagi. Tetapi, Hamzat melihat seekor kunang-kunang terbang di sekitar pintu. Hamzat tak tahu persis, apakah kunang-kunang itu jelmaan dari roh Kismi atau bukan. Tetapi ia membiarkan kunang-kunang itu keluar melalui celah sempit, dan Hamzat sendiri harus segera mengeluarkan mobil dari garasinya. Mulanya ia ragu-ragu ketika hendak mengangkat potongan tangan. Tetapi, agaknya potongan tangan itu tidak seganas tadi. Maka, dibungkusnya potongan tangan itu dengan sapu tangan, kemudian ia pun keluar dari motel dengan mengendarai mobilnya. Malam bercahaya purnama, sehingga gelap tak terlalu pekat. Kunang-kunang terbang di depan mobil. Gerakannya cepat, seirama dengan gerakan mobil. Sementara itu, sapu tangan pembungkus potongan tangan Kismi diletakkan di jok samping kiri. Perhatian Hamzat tertuju pada gerakan kunang-kunang penuntun jalan itu. Ia tidak tahu kalau sapu tangan itu terbuka sendiri. Kemudian, jari jemari potongan tangan bercincin itu bergerak-gerak. Kini tengkurap, dan merayap perlahan-lahan. Ciit. Mobil nyaris menabrak pohon, karena Hamzat terkejut setelah pahanya terasa dicubit oleh potongan tangan tersebut. "Brengsek! Kulaporkan kau kepada Kismi kalau menggangguku terus," geram Hamzat dengan jantung kembali berdebar-debar. Potongan tangan itu mencolek-colek paha, bahkan kini menggelitik di pinggang Hamzat. Sesekali Hamzat terpekik dan badannya bergerak kegelian, membuat laju mobilnya menjadi limbung. "Diam! Jangan ganggu aku," bentak Hamzat memberanikan diri. Potongan tangan itu melompat ke depan setiran mobil. Hamzat membiarkan, karena potongan tangan itu tidak membuat gerakan yang perlu dikhawatirkan. Bahkan, ketika kunang-kunang membelok arah, jari telunjuk dari potongan tangan itu menuding ke arah kiri, seakan memberitahu agar mobil harus membelok ke arah kiri. Demikian juga jika harus ke arah kanan, jari itu menunjuk arah kanan. Kemudian, tibalah Hamzat di sebuah perbukitan. Jalanan menanjak, kanan kirinya kebun teh.
Melewati perkebunan itu, ada jalan persimpangan. Jari telunjuk potongan tangan itu menuding ke arah kanan, dan Hamzat membelokkan mobilnya ke kanan. Tak berapa lama, jari tangan itu mengembang semuanya, seakan menyuruh, stop, pada mobil tersebut. Cahaya purnama menampakkan sosok rumah kuno yang tinggal reruntuhannya. Menyeramkan sekali. Bentuk bangunannya jelas bangunan zaman Belanda. Bagian atapnya sudah rusak total, dan pada bagian halamannya telah banyak ditumbuhi tanaman liar, termasuk rumput ilalang. Kunang-kunang terbang memasuki rumah yang menyeramkan itu. Hamzat ragu-ragu. Ia berdiri di samping mobil sambil memegangi potongan tangan. Tiba-tiba, potongan tangan itu bergerak maju sambil memegangi tangan Hamzat, seakan menariknya agar Hamzat segera memasuki rumah kuno tanpa penghuni itu. Langkah kaki Hamzat terasa gemetar. Ia memasuki rumah yang sunyi dan kotor itu. Cahaya pucat rembulan meneranginya. Bahkan ada lantai yang longsor ke bawah, menuju ruang bawah. Potongan tangan dan kunang-kunang menunjukkan jalan menuju lantai bawah, melalui tangga batu di balik sebuah dinding kamar. Debar-debar di dalam dada Hamzat makin bergemuruh. Ia tetap mengikuti penunjuk jalannya yang setia sampai akhirnya, ia menemukan sebuah peti kaca seukuran tubuh manusia. Hamzat terhenyak kaget ketika menegaskan penglihatannya, bahwa ternyata di dalam kotak kaca yang mirip akuarium itu terdapat tubuh Kismi yang terbaring dengan tangan kanan terpotong. Kismi mengenakan gaun putih transparan yang sering dikenakan berkunjung ke kamar motel. Lebih terkejut lagi Hamzat setelah ruangan itu menjadi terang. Ada cahaya api yang datang dari arah belakangnya. Ia buru-buru berpaling. Oh, ternyata Pak Kosmin memegangi obor sebagai penerangnya. Hamzat semakin gemetar, karena ia ingat Pak Kosmin mampu menembus daun pintu bagaikan asap. Jangan takut, Tuan. Saya tidak akan berbuat jahat. Lakukanlah apa yang harus Tuan lakukan, kata Pak Kosmin yang mempunyai sepasang mata cekung. Kemudian, Hamzat membuka tutup kotak kaca itu dengan gemetar. Napasnya tertahan, sesekali tersendat-sendat. Pelan-pelan ia letakkan potongan tangan itu ke lengan kanan tubuh Kismi. Suatu keajaiban membelalakan mata Hamzat. Sambungan pada potongan tangan dengan lengan Kismi itu membentuk satu cahaya hijau muda. Hijau kekuning-kuningan, mirip cahaya fosfor. Cahaya itu berpijar-pijar sejenak, kemudian redup. Dan, kini menjadi hilang sama sekali. Obor yang dibawa Pak Kosmin mendekat. Mereka memandang potongan tangan bercincin zipus itu, dan ternyata pada sambungan tersebut tidak terlihat ada bekas luka sedikit pun. Ia telah pulih kembali, Tuan, bisik Pak Kosmin. Hamzat terhentak lagi ketika mata Kismi yang terpejam itu terbuka, berkedip-kedip sejenak, kemudian tersenyum memandang Hamzat. Jangan takut, Hamzat. Aku Kismi. Aku telah hidup kembali. Seraya Kismi mengusap-usap pergelangan tangannya yang semula buntung itu. Kau benar-benar hidup? Kismi mengangguk, keluar dari kotak kaca, mendekati Hamzat, kemudian Hamzat meraba pelan-pelan wajah Kismi. Terasa hangat. Lalu, Kismi berkata lirih, kau berhak memiliki aku, Hamzat. Mata Hamzat berkaca-kaca karena terharu, kemudian tanpa ragu lagi ia memeluk Kismi erat-erat, seakan tak ingin berpisah dengan Kismi selama-lamanya. Kismi pun menyambut pelukan itu dengan perasaan bahagia yang mengharu. Ia sempat meneteskan air mata, dan Hamzat mengusapnya sambil berkata, jangan teteskan air mata. Aku tak ingin kehilangan kau, walau hanya setetes air matamu. Aku tak ingin, Kismi. Oh, Hamzat. Aku kagum pada tekadmu. Aku juga tidak ingin kehilangan kau. Tapi, apa, sayang? Tapi ada satu risiko jika kau memperistri aku, Hamzat. Risiko apa? Aku tak akan mempunyai keturunan, bisik Kismi dengan perasaan sedih. Hamzat pun berkata lirih sambil menatapnya, aku tak mau peduli tentang itu, yang penting kau jadi milikku. Dan kau tak boleh kehilangan apa-apa lagi, Kismi. Pelukan itu makin erat.
Kemudian, Kismi berkata kepada Pak Kosmin, "Terima kasih, Pak Kosmin. Dampingilah kami dari alammu." Obor pun padam. Ruangan jadi gelap. Kismi berlari-lari membawa keluar Hamzat dari reruntuhan bekas rumahnya. Kemudian, Hamzat bermaksud membawa Kismi kembali ke motel untuk sementara waktu, sampai ditemukan tempat kontrakan yang layak bagi Kismi yang ternyata seorang ilmuwan berotak cerdas. Namun, ketika Kimi hendak naik ke dalam mobil Hamzat, ia jadi terhenti dengan wajah memanja. "Kenapa?" tanya Hamzat heran. "Kismi," katanya seraya menyodorkan pipi, dan Hamzat pun mencium pipi itu. Selesai alias tamat. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.